Hi guys, welcome back to my channel. Namaku Nadia Melissa, and in today's video I'm going to review all of the Guel makeups. Aku bakal nge-reviewin produk-produk Guel. Aku udah nyoba pakai produk-produk mereka quite some time. Aku udah nyobain cara gini, cara gitu, bla bla bla. And yeah, if you guys wanna know what's my review, please watch this video until the end. Hi guys, okay. Aku tuh udah punya produk-produknya Guel hampir semua kecuali eyebrow pencil mereka dan lip products mereka. Untuk lip productsnya aku cuman punya ini, aku nggak tahu namanya apa, nanti I'll check. Aku beli ini semua dapat gratis ini. Aku udah nyobain produk-produknya ini beberapa kali. Aku coba-cobain terus, coba pakai primer, coba pakai powdernya gimana. This is gonna be my honest review. Jadi jangan kaget kalau kayak terlalu blak-blakan atau gimana. But yeah, okay. Ini aku udah skincarean semua. Aku pakai toner dan moisturizer, terus sunscreen juga. Oke, yang pertama aku mau pakai contour sticknya. Kenapa aku pakai contour sticknya dulu? Soalnya menurut aku ini super pigmented banget. Ini contour stick mereka. Packagingnya mereka memang bagus-bagus sih. Very aesthetic. Ini untuk warna konturnya, menurutku memang bagus untuk kontur ya. Cuman aku memang di diriku sendiri tuh aku jarang banget nge-contour. Aku lebih seneng nge-bronzing. Kayaknya gara-gara ya skin tone aku ngerasa untuk skin tone aku tuh kan neutral to warm. Jadi tuh menurut aku selama ini tuh aku ngertinya kalau aku tuh kulitnya neutral undertone. By the way, ini aku habis taruh di tanganku. Aku suka nge-aplikasiinnya tuh pakai brush gini ya, jadi aku taruh di tangan dulu. Aku nggak kepengen terlalu harsh. Nih mungkin aku kasih bedanya deh. Kalau orang-orang biasanya kan seneng ditapin langsung. Kalau aku kurang seneng. Soalnya aku ngerasa hasilnya itu lebih kurang natural. Dan ada satu titik ini pasti kayak agak lebih nemblok gitu loh. See the difference? Yang sini kayak masih tipis-tipis bisa di build up. Yang sini langsung kayak very pigmented. Kayak aku lebih seneng kalau aku taruh di tangan dulu. Cuman untuk supaya sama, I'll do the same thing. Jadi selama ini tuh aku ngertinya ya kalau kulitku tuh neutral. Soalnya setiap kali beli foundation aku selalu nyari yang neutral tuh selalu pas gitu loh. Cuman aku terakhir itu personal color kok diomongnya tuh katanya aku tuh sebenarnya warm, cuman warmku tuh bukan yang maksimal banget. Jadi kalau ini kayak cool, ini warm, aku tuh kayak agak di sini. Kalau tengah-tengah banget kan neutral berarti. Nah aku tuh agak kayak di sini sedikit gitu. Jadi antara neutral and warm, that's why it's more kayak mereka ngomongnya aku tuh lebih ke warm. Ya, I mean, I guess aku memang kalau misalnya foundationnya nggak ada yang neutral. Kalau foundation lokal kan kebanyakan kalau dulu itu tuh langsung warm atau cool gitu ya. Nggak ada yang bener-bener neutral gitu. Itu aku memang selalu seringnya tuh kekuningan. I can make it work, but yeah, it's still yellow when you look at it. Ini tuh very blendable. Dia gampang banget di blendnya, very pigmented. Buat kalian yang seneng kalau misalnya produk-produk yang langsung keluar gitu warnanya, definitely this one. Dan it stays all day. Soalnya setiap kali aku pakein produk ini tuh kayak selalu tahan lama banget. Konturnya tuh sampai malam selalu masih on point, masih kelihatan. Dan meskipun aku kadang agak keringetan and everything, itu masih oke banget. I'll try to contour my nose a bit. Moving on to the skin tint. Aku cuman beli skin tintnya, aku nggak beli cushion soalnya aku jujur aja aku jarang sih pakai cushion. Aku lebih prefer liquid foundations or skin tint like this. Ini aku pakai shade-nya Mare. Nah jujur dari produk-produknya semua tuh yang aku paling agak kecewa tuh sebenarnya sama skin tintnya ini. Jadi kulit aku tuh kan dry. Meskipun aku nge-prep, aku tuh udah nyobain kayak nge-prep jadi super lembab banget.
Tapi menurut aku dia tuh nggak gitu tahan lama di kulit aku. Cuman dipakai berapa jam aja itu tuh dia sudah mulai gimana ya, kayak every time I use this I don't feel my skin looking good kayak kalau udah 3-4 jam gitu. Sebenarnya waktu first application kayak gini itu aku suka, soalnya dia agak kelihatan kayak dewy, dan juga untuk coveragenya ya oke lah untuk skin tint. Meskipun aku jujur aja aku lebih prefer kalau skin tint itu aku bener-bener lebih prefer yang super duper tipis banget. Kalau ini menurutku agak light to medium. Aku lebih prefer kalau light gitu, jadi lebih kayak skin. Di personal color itu mereka ngerekomenin aku waktu aku tanya aku kalau Guel ini aku ambil shade yang mana, itu si Mare ini. Tapi jujur aja sama leher aku kayaknya agak lebih gelap ya. But I guess that's fine. Looknya tuh bagus gitu loh sebenarnya tuh. Kayak lumayan dewy. Tapi dia di bagian hidung itu tuh kayak setelah 3 jam aja itu tuh kelihatan gitu loh ngeangkat. Kayak padahal aku jarang megang muka. Aku kalau pakai makeup tuh aku very aware. Jadi aku nggak megang muka sama sekali. Tapi tuh kayak baru 3 jam aja aku udah ngerasa berat. Dan kalau aku ngeliatin di bagian hidung aku itu kayak dia jadi agak cakey gitu loh. Aku udah nyobain banyak steps kayak pakai primer, nyoba skincare-nya aku lebih becekin atau skincare-nya aku pakainya minim, tapi tuh masih tetap aja kalau di hidung kayak dia tuh 3 jam aja tuh udah cakey, terus keangkat, kelihatan kalau keangkat. Dan kalau mau kelihatan bagus buat kalian yang kulitnya dry, kalau misalnya mau kelihatan bagus waktu pakai skin tint ini bagian hidung itu pastiin kalian waktu skin prep mungkin pakai toner itu kalian agak gosok pakai kapas gitu ya, bukan sampai digosok banget lah ya, cuman agak diusap gitu, diusap-usap dikit supaya dry skinnya itu keangkat. Soalnya kalau misalnya nggak aku gituin itu pasti dia nge-cling on the dry patches dan ya it doesn't look good. Oh, dia juga nge-crease di fine lines aku, tapi itu wajar banget. Memang hampir semua foundation tuh at the end of the day itu pasti agak nge-crease gitu di bagian fine lines aku. Soalnya kan aku memang punya lekuan di sana banget. Kayak ini di under eyes aku itu tuh dia kelihatan kayak agak kering-kering dikit gitu loh ya, apa ya? Nunjukin banget kalau aku tuh punya kulit yang kering. Padahal aku kira bakal bagus loh, soalnya reviewnya kan bagus. Tapi lately kulitku tuh memang lagi kering banget. Setelah aku hamil kedua ini emang kulitku tuh lebih kering. So yeah. Okay, moving on to concealer. Ini untuk concealernya aku pakai shade-nya yang Sunday. Ini bakal kelihatan agak gelap. Cuman setelah di blend itu kelihatan oke kok. Ini aku concealernya taruh di tangan dulu. Aku ambil pakai brush. Untuk concealernya ini tuh dia finishnya matte dan lumayan full coverage sih kalau menurut aku. Jadi aku mau ngeblendnya pakai beauty blender. Ya, untuk concealernya sendiri itu ya mungkin karena finishnya matte ya, it's a bit drying on me. Tetap di bagian yang ini kayak you see it? Mungkin nggak kelihatan ya di cuman buat aku ini dia kelihatan kayak nih ada kulitku yang jadi kelihatan kayak kering. Padahal aku nih udah rajin-rajin kayak maskeran yang ngelembapin. Aku juga sering exfoliate seminggu kayak 2 kali gitu mungkin. And it keeps doing this every time I use it. So anyway, next itu blush mereka. Untuk blushnya aku lumayan seneng sih. Dia natural, terus shade-nya yang arah ini tuh super pretty. Aku selalu ngambil blush itu yang agak pinkish. Soalnya aku ngerasa kalau aku pakai warna-warna pink gitu tuh lebih kelihatan fresh di kulitku yang neutral undertone. Dan seperti contournya aku suka aplikasiin di tangan dulu, baru aku tap-tapin di kulit. Like aku suka pakai blush tuh kayak naik banget ya, bener-bener deket di mata gitu. Terus agak di cenderung tengah ke belakang. Aku udah mulai concern, apalagi udah mau punya anak 2. Kayak do I look old? Kalian yang udah punya anak ngerasa kayak gitu gak sih? Meskipun ya sebenarnya kayak kita masih kelihatan muda aja sih. Nah aku blend it out again with the beauty sponge. Look at that.
dia hasilnya itu agak kayak satin finish gitu ya, bukan yang super dewy banget untuk blushnya. Dan juga kalau blushnya itu lebih deket ke mata gitu tuh memang lebih kelihatan cute gitu ya kayaknya, supaya muka aku nggak kelihatan kayak garong banget. Ini aku layerin 2 kali, lebih keluarkan warnanya, tapi masih bener-bener soft and natural. Aku nggak gitu seneng sama cream to powder finish gitu, menurut aku dia nggak tahan lama. Biasanya kalau finish yang kayak gitu aku lebih seneng kayak gini, satin gitu sih, langsung kayak mukanya tuh kelihatan cerah gitu. Kalau warnanya pink kayak gini, this one very recommend. Okay, now to set the whole face, aku mau pakai loose powder dari Guel. Ini loose powdernya oke sih, aku suka aplikasinya tuh pakai brush. Soalnya kalau pakai puffnya itu langsung kayak kelihatan matte, dan balik lagi aku sukanya looknya nggak terlalu matte banget. Jadi aku lebih seneng kalau pakai brush. Kalau misalnya kayak aduh kok masih kinclong gitu, ya udah ngambil lagi gitu. Jangan lupa di tap dulu sebelum kalian aplikasiin, karena skin tintnya itu nggak tahan lama banget. Meskipun aku set kayak gini, itu tuh dia nggak angkat kan setelah 3-4 jam. Tapi waktu aku pakai loose powder ini sama foundation atau base yang lainnya tuh dia kelihatan oke sih. Kayak dia tuh ngeset, terus ada kayak blurring efeknya juga. Ini aku pakai shade-nya yang Kala. Kalau di kamera kayak super glowy, tapi in real life itu lebih finishnya semua ini lebih ke satin semuka. Okay, next ini powder foundationnya. Untuk powder foundationnya aku ngambil shade-nya yang Miria, dan tetap aku jarang banget pakai sponge-nya. Soalnya aku lebih suka kalau pakai brush supaya hasilnya tuh nggak terlalu dempul. Ini aku jadiin kayak finishing powder gitu ya. Buat kalau kalian kepingin nambah coverage, kalian bisa ngedouble, jadi pakai loose powdernya dulu, baru setelah itu kalian pakein powder foundationnya. Sebenarnya bisa sih setelah kalian pakai skin tint terus kalian pakai langsung powder foundationnya ini, cuman menurut aku bakal hasilnya super full coverage gitu ya. Karena ini powder foundationnya bener-bener memang, to be honest aku nggak pernah pakai powder foundationnya sendirian, soalnya ya aku jarang sih pakai powder banyak gitu. Aku kayak nggak terlalu suka. Mungkin I have to try it, maybe later lah ya, in a separate video. Ini aku nge-reviewnya tuh berbeda dari cara aku pakai makeup umumnya gitu, bukan yang kayak dibuat main gini gitu apa. Cause realistically, yeah, this is how I do my makeup. Tapi kalau misalnya ya setiap kali aku beli makeup itu kalau misalnya tuh kok kayak gini ya, itu aku bakal nyari cara supaya aku pengen tahu gitu loh, kayak caranya supaya produk ini tuh masih kelihatan bagus, masih bisa dipakai. Sometimes people say that there's no bad products, it's just skill issue. Yeah, I mean sometimes yes, true that, but kalau misalnya produknya memang benar-benar bagus, we don't need that much effort to have that good looking skin or like good looking makeup, you know. Definitely add more coverage, tapi karena aku pakai brush jadinya dia memang bukan yang very full coverage gitu ya, but I can see here it definitely adds more coverage. Okay, next itu powder blush yang mereka, ini aku udah punya dari lama banget and it is really good, I do really enjoy it. Dia tuh yang formulanya tuh baked gitu ya, jadi hasilnya tuh agak glowy. Jadi kalau kamu pakai blush ini itu nggak perlu highlight kalau kalian mager. Mereka ada 2 shade, yang Maja ini dan yang satunya tuh Jora namanya. Cuman di aku yang Jora tuh kelihatan gosong, kayak memang nggak masuk sama skin tone aku. But the formula I like it. Kalau di swatch, dia pink coral gitu ya. If you have neutral undertone, you'll definitely like this pink. I don't like the Jora because it's a bit brownish on me. Jadi muka aku tuh nggak kelihatan seger, adanya kusem terus gosong gitu. Dan lumayan pigmented. Terus ya ini lumayan long lasting sih. Let me add more powder because it's a bit too pink for my liking. Just a tiny bit, supaya ngeblend aja. Okay, I'll do my eyebrows off camera because I don't have the Guel eyebrow pencil, and I'll charge my camera. Ini aku habis
do my eyebrows and also my lips because I'm making a TikTok video for my lips. Okay, moving on to the eyeshadow. Nih eyeshadownya, I think with the eyeshadow they have like 3 shades. Namanya tuh Umbra Eye Palette, but I got the shade Lura. It's a 4 quad eyeshadow palette. Lately aku enjoy sih palette-palette yang cuma 4 kayak gini, jadi aku gak pusing kayak milih warna. Dan ujung-ujungnya karena aku jarang pakai makeup pakainya tuh tipis-tipis banget, itu aku lebih prefer yang kayak gak pusingin kayak gitu loh. Ini lumayan tahan lama. Oke, first aku ambil shade-nya yang matte ya, yang paling muda dan buildable juga. Ini benar-benar beginner friendly banget, jadi bukan yang very very pigmented. Kalau very pigmented gitu harus kayak jago ngeblend gitu ya, nah itu kadang juga very tricky. Ini nih shade-nya agak kayak mauve gitu ya. Terus pakai brush yang agak lebih kecil. Aku mau nyoba pakai aegyousal. Aku lagi membiasakan diriku pakai aegyousal gitu, soalnya kayak gara-gara nonton Pursuit of Jade, kayak aku jadi seneng gitu sama makeupnya ceweknya. Meskipun ya itu tuh dempul pol sih, very 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 fair. Katanya mamaku waktu mamaku jalan-jalan ke Cina tuh kayak semua cewek-ceweknya tuh kalau pakai foundation bener-bener putih kayak tembok. Aku aja kayak gini pakai shade-nya yang mare aja udah kerasa keputihan. Itu tuh kayak kadang agak nggak biasa gitu loh. Tapi ya with the aegyousal tuh memang kelihatan lebih muda sih kalau ada aegyousalnya tuh. Cuman aku kayak nggak biasa. Kalau aku ngeliat tips-tipsnya orang-orang, katanya pakai eyeshadow palette yang kamu lagi pakai aja, jangan pakai kayak warna contour supaya kayak lebih menyatu gitu ya. Tapi aneh gak sih? Aku jadi takut, kayak kegelapan deh. You know what? I'll just do the rest of the makeup first. Yang ini aku jarang banget pakai yang gelap sih, soalnya kalau untuk sehari-hari aku lebih ngambil yang warnanya muda. But for this video, supaya kita ngelihat how it looks, how the eyeshadow performs. Dia tuh untuk yang gelap ini lebih kayak sheen aja gitu ya, bukan yang kayak very glittery. Nah kalau yang lebih muda itu dia agak glittery. Ini I'll put it on the inner corners. Mungkin aegyousalnya nggak apa-apa be ya, aku nggak biasa sih. Kayaknya nggak apa-apa sih, akunya aja yang nggak biasa. Wait, cause I wanna make it a bit more natural. Aku nggak mau pakai glitternya buat di aegyousal, kayak ke highlight aegyousalku. Aku pakai powder foundationnya aja, ngambilnya pakai tanganku aja. Oh, and buat under eyes-nya tetap digelapin sedikit di bagian waterline. Dan ya, ini eyeshadow palette-nya blendability-nya very very nice, last all day. Ini makeup look-nya kayak gini aja, very very tipis-tipis. If you guys wanna grab the eyeshadow palettes, grab them, it's very good. Nah ini sekarang eyelinernya very nice too. Yang gelnya ini juga tahan lama dan gak bleber ke bawah, dan dia tuh tahan lama banget loh. Ini tuh jadi yang gel ada 2, yang ujungnya di sini itu pencil, yang satunya lagi itu liquid. Dua-duanya tuh menurutku bagus, tahan lama dua-duanya, nggak bleber-bleber. Cuman saranku aja yang gel ini kalau kalian buat di waterline itu bener-bener harus digosokin. Maksudnya diulang-ulang terus ya, di layer-layer supaya pigmented. Dia nggak bisa sekali pakai langsung pigmented gitu. Jadi ini mataku yang sensitif ini harus banyak pause, pasti berair. Tapi gak apa-apa, yang penting tahan lama. Soalnya jarang pol guys, aku nyari itu nggak ada yang tahan lama. Aku tuh sampai pakai Anastasia Beverly Hills di brow pomade buat di waterline aku, soalnya dia lumayan tahan lama itu. Dan ini aku ambil yang shade-nya Tanah Brown. Saya buat makeup everyday aku lebih condong pakai brown karena ya lebih nggak harsh gitu. Kalau misalnya full face makeup terus kayak glam banget gitu, baru kalau pakai hitam bagus. Lagi buat di foto lebih tegas matanya. That's the eyeliner.
Oh, aku juga nggak punya maskara yang Guel. Soalnya waktu aku udah beli semua, aku tuh baru kayaknya mereka baru restock lagi maskaranya. Jadi aku belum ngambil. I'll just use what I have and I'll go put on some lashes. So here is the final look. Kalau baru pakai kayak baru fresh kayak gini ini bagus hasilnya. Aku suka, cuman tuh ya gitu loh, kayak kalau sudah 3 jam menurut aku foundationnya tuh skin tintnya tuh kelihatan nge-crack di bagian hidung, dan aku tuh udah nyobain berkali-kali. Jadi ya, the skin tint for dry skin I don't really recommend. Concealer I still can work it out I guess. Kalau aku pakai sama foundation lain kayaknya dia masih kelihatan oke. My top products that kalau kalian kepengen nyobain dari Guel, itu tuh si eyeshadow palette-nya ini oke banget, apalagi buat traveling gitu enak pol. Blush-nya juga kalau kalian suka that like glowy look on your cheeks, it's really nice. Eyelinernya must have banget kalau kalian mau bener-bener tahan lama banget, nggak bleber-bleber ke bawah mata. Itu aku suka banget sama eyelinernya. Overall aku suka semua sih. The only noise for me is the skin tint. That's it. Thank you so much for watching guys. I'll see you guys on the next video. Bye.